hari Jumat ini, tepatnya tanggal 24 Januari 2025, dalam formasi pukul 10 di menit ke-18. Di hari ini kebetulan kita kedatangan tamu nih dari Komandan Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Bapak Deli Yuda Adi Nur Cahyo SEMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Panggilnya Mbak Fitri atau Angel? Mbak Angel. Oh, oke. Oke. Gimana kabarnya ini Bapak di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, lancar semuanya. Alhamdulillah. Siap nih Pak menyampaikan informasi terkait rekrutmen TNI. Harus siap. Oke, harus siap. Baik, ya rekan Rapang, itu tadi ya untuknya Bapak. Ini Angel siapa Bapak? Apa Bapak Deli? Bapak Yuda atau Bapak apa Pak? Deli aja. Bapak Deli, oke. Baik, ya rekan Rapang, kita simak bersama ya mengenai rekrutmen TNI 2025. Baik, buat Bapak Deli ini tentunya kalau kita membahas mengenai rekrutmen TNI atau rekrutmen anggota baru gitu ya Pak, Iya. tentu kita akan membahas mengenai syarat atau kualifikasi seseorang yang ingin menjadi TNI. Iya. Apakah bagaimana syarat atau ketentuan supaya bisa menjadi TNI ini Pak? Atau mungkin bisa tinggi badannya atau terakhir hari pendaftarannya, Iya. boleh disampaikan Pak? Silakan. Ya Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita untuk menjadi prajurit TNI itu ada persyaratan umum, kemudian juga ada persyaratan-persyaratan lain. Untuk persyaratan umum sih sebenarnya simpel saja. Yang pertama adalah tentunya harus warga negara Indonesia dong. Iya. Yang kedua tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian setia pada negara kesatuan Republik Indonesia, dan berumur paling rendah itu 17 tahun 9 bulan nanti pada saat pelantikan, atau paling tinggi itu 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Jadi usia tadi kalau adik-adik sekarang masih SMA, masih usianya 17 tahun 9 bulan, nanti pada saat pendidikan sudah mencapai umur tersebut, itu sudah memenuhi persyaratan. Kemudian juga syaratan lainnya selain umur 17 tahun 9 bulan atau maksimal 22 tahun, itu juga tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani, kemudian juga tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan, artinya tidak tersangkut hukum. Kemudian kalau untuk persyaratan lainnya itu ijazah minimal SMA, MA atau SMK, baik negeri atau swasta. Kemudian juga belum pernah menikah nih Mbak. Jadi belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun nanti setelah selesai pendidikan. Jadi itu. Kemudian yang terbaru lagi ini untuk syarat ini tinggi badan. Jadi kalau kemarin tinggi badan itu 163 cm, sekarang diturunkan, standarnya menjadi 160 cm agar kita bisa menjaring ya, untuk peminat-peminat ini menjadi prajurit kan banyak banget ini. Cuma kadang-kadang karena tinggi badannya kurang nyampe itu akhirnya tidak bisa melanjutkan. Dan juga bersedia menjalin ikatan dinas pertama 10 tahun. Itu. Dan yang paling agak berat kadang-kadang itu bersedia membayar 10 kali lipat biaya yang dikeluarkan negara apabila di tengah-tengah nanti pada saat pendidikan atau sudah dilantik itu mengundurkan diri. Makanya memang harus disiapkan mentalnya ini, memang harus ya benar-benar memang pengen jadi prajurit, bukan hanya coba-coba. Jadi seperti itu. Itu untuk persyaratan-persyaratan. Kemudian juga tentunya kalau tadi masih berusia di bawah 18 tahun harus ada persetujuan dari orang tua atau orang tua. Ya, itu saja sih Mbak kalau secara umum. Kemudian satu lagi Mbak, kalau memang adik-adik kita ini memiliki prestasi khusus baik itu di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, itu
bisa disertakan nanti pada saat pendaftaran, sehingga prestasi yang diproses tersebut itu bisa menjadikan bahan pertimbangan nantinya ketika pelaksanaan sidang kelulusan. Dan itu tidak menjamin juga sih, kalau sudah punya prestasi di tingkat mungkin provinsi atau nasional itu lulus, tapi itu menjadikan bahan pertimbangan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah sulit gak sih Pak masuk TNI ini Pak? Sulit sih sebenarnya relatif ya, jadi tergantung masing-masing orang. Jadi kalau setiap orang tentunya memiliki kesiapan karena punya cita-cita, ya tentunya saya pikir itu semuanya akan mudah. Jadi kalau TNI itu yang tadi disampaikan secara umum memang memiliki kesehatan fisik yang prima. Makanya pada saat nanti pelaksanaan tes itu ada terbagi menjadi 5 tes, Mbak. Pertama itu tesnya itu administrasi. Jadi tes administrasi tadi terkait dengan persyaratan administrasi terkait ijazah, kemudian usia, berkas lah. Kemudian untuk persyaratan kedua itu adalah persyaratan kesehatan. Jadi ketika dinyatakan lulus tes administrasi, mereka akan melaksanakan tes lanjutan yaitu tahap kesehatan, baik kesehatan luar maupun di dalam. Jadi tahap kesehatan itu nanti lolos, baru tahap ketiga adalah keseraptaan jasmani. Jadi diuji kemampuan fisiknya berupa lari selama 12 menit, kemudian ada tes pull up, kemudian tes push up, kemudian sit up, dan juga ada tes ketangkasan renang. Meskipun angkatan darat nih di darat lah, tapi tidak menutup kemungkinan karena prajurit-prajurit kita ini kan sering membantu masyarakat kalau terjadi misalkan banjir bandang, kemudian juga di wilayah-wilayah yang memang harus melintasi sungai, makanya harus Bisa memiliki kemampuan berenang, gitu. Baik, selanjutnya ini Pak yang sering ini Angel dengar, apakah masuk TNI ini bayar ya? Sering kan kita dengar di masyarakat, ya. jadi takut yang mau masuk TNI karena bayar sekian juta gitu. Sebenarnya masuk TNI ini gratis, Mbak. Jadi masuk TNI ini mulai dari proses pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian sampai dengan tes kesehatan, kemudian tes jasmani, kesiapan mental, sampai dengan nanti penentuan akhir itu tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Jadi ini memang gratis. Jadi saya juga hadir di sini kebetulan dari Angkatan Darat menyampaikan bahwa TNI ini harus menyampaikan kepada masyarakat kalau memang untuk menjadi TNI ini gratis. Jadi kalau memang nanti ada yang menawarkan atau mengiming-imingi ya, bisa memasukkan adik-adik untuk jadi prajurit, kemudian harus dipungsikan, itu dipastikan tidak benar. Jadi tidak benar. Oknum ya Pak. Oknum, betul. Tapi Pak, kalau misalkan yang ada berbayar itu seperti mungkin atau pendidikannya atau persiapan untuk itu ada nggak biaya Pak? Jadi pendidikan semuanya dibiayai oleh negara. Jadi kalau misalkan memang rekan-rekan RAU ini memiliki memang dana, jadi daripada diberikan kepada oknum, manfaatkanlah dana tadi untuk persiapan adik-adik dalam rangka menghadapi tes, karena persiapan mungkin yang membutuhkan biaya dalam persiapan tes. Salah satu contohnya adalah mungkin adik-adik mau memeriksa kesehatan, medical check up. Tentunya medical check up kan tidak gratis. Jadi sebelum kita bertanding, kita cek dulu kesehatan kita, mungkin ke rumah sakit terdekat, rumah sakit umum, kesehatan kita bagaimana. Kemudian yang kedua juga mungkin bisa dulu dimanfaatkan adik-adik untuk biaya les, karena memang ada juga materi-materi akademik yang diujikan ketika kita mengikuti tes militer atau prajurit. Sehingga sekali lagi, selama proses sendiri itu sebenarnya tidak ada. Jadi manfaatkan kalau memang ada, kita tabungan ya untuk penyiapan diri sendiri saja lah. Nggak perlu untuk membayar oknum tadi yang disampaikan tadi. Oke, baik, itu ya rekan RAU, kalau pendaftarannya murni gratis, tapi kalau untuk persiapan mungkin seperti tes kesehatan atau mungkin yang ingin bimbel gitu ya Pak ya. Betul ya, bimbel itu baru bisa berbayar. Baik Pak, mungkin buatnya
rekan Rawafam semua, Pak Deli, mungkin untuk informasi pendaftaran bisa diakses melalui website atau Instagram atau bisa diinformasikan Pak? Untuk website kita bisa membuka untuk website dari TNI AD, rekrutmen tniad.mil.id. Jadi kalau adik-adik itu browsing cukup ketik saja rekrutmen TNI AD. Jadi nanti akan keluar website dari Angkatan Darat. Di situ tinggal klik, kemudian tinggal pilih saja persyaratan, kemudian lokasi pendaftaran di mana, kemudian untuk tata caranya apa saja yang perlu disampaikan, sudah lengkap semuanya di website Angkatan Darat tersebut. Kebetulan untuk kita sobat pendengar semuanya, Raw FM untuk wilayah Tabaksel, untuk pendaftaran itu di Ajenrem di Sibolga, Ajenrem 023 kawasan Samudra, yang tepatnya di Sibolga. Jadi kalau mau daftar secara online terlebih dahulu, nanti disiapkan berkas-berkasnya di waktu yang ada, baru nanti menunggu pengumumannya nanti di Ajenrem yang berada di Sibolga. Oke, baik. Kita berarti daftar online terlebih dahulu ya, Pak, baru disepkan terus OTW ke Sibolga. Iya. Kalau sudah lulus nanti pasti akan mendapatkan panggilan untuk pelaksanaan proses selanjutnya di Sibolga. Oke, baik. Untuk persyaratan umum, persyaratan tambahan untuk bisa menjadi prajurit TNI. Oke, ternyata kita sudah sampai di akhir ini ya. Untuknya Pak Deli mungkin bisa disampaikan untuk closing statementnya untuk pendengar kita, silahkan Pak. Baik, semua listener Raw FM, kepada seluruh rekan-rekan, adik-adik yang ingin mendaftar sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, mari kita beramai-ramai mendaftar secara online di website TNI Angkatan Darat, rekrutmen tni.mil.id, untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, ini yang paling penting. Jadi mari semuanya adik-adik yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur prajurit TNI Angkatan Darat, silahkan mendaftarkan diri secara gratis, dan proses pelaksanaan penerimaan pun tidak berbayar. Pendaftaran di Korem 023 Sibolga. Sekali lagi pada adik-adik, rekan-rekan Raw FM, mari kita semua sama-sama mendaftar beramai-ramai ke Korem Sibolga untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat gratis. Itu. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Deli selaku Komandan Kodim 0212 Tapanuli Selatan untuk informasi terkait rekrutmen untuk menjadi prajurit TNI di 2025. Sobatnya rekan Rawafam yang sedang mendengarkan kita dimanapun berada, yang ingin menjadi prajurit TNI, segera daftarkan diri Anda di rekrutmen TNI AD. Itu keywordnya ya Pak ya? Iya. Oke, untuk bisa mendaftar dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat. Baik, terima kasih juga kepada rekan Rawafam untuk kebersamaannya. Sampai jumpa kembali di lain waktu, dan sekian dari Angel dan juga Bapak Deli. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.